Yesus yang pertama, tepat hari ini ya, tanggal 15 Februari 2026. Di hari ini Sinode GKI di Tanah Papua memberikan satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu bekerja menyatu memperlihatkan kepedulian. Itu tema besar yang akan kita renungkan dalam perjalanan pelayanan kita di minggu ini. Tetapi saya ingin mengajak jemaat untuk kita merenungkan satu tema di minggu kesengsaraan yang pertama ini, yaitu tetap setia di tengah kekecewaan. Tetap setia di tengah kekecewaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengawali khotbah saya di pagi ini, saya ingin memberikan pertanyaan kepada kita. Pernahkah kita merasa kecewa dengan Allah? Pernahkah kita merasa kecewa dengan Allah ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan dan penderitaan? Bisakah sebagai umat Tuhan kita terus berjalan bersama Tuhan meskipun mengalami kekecewaan? Saya ulangi lagi pertanyaan untuk kita. Pernahkah kita merasa kecewa dengan Allah ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan dan penderitaan? Bisakah kita terus berjalan bersama Tuhan meskipun mengalami kekecewaan? Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, jawaban itu nanti jawab sama-sama dalam hati. Kalau saya kecewa, saya bisa jalan dengan Tuhan kan? Atau kecewa jadi, kastingan pelayanan dulu. Itu nanti Bapak Ibu yang jawab. Mari kita sama-sama kembali melihat pembacaan kita. Jemaat Tuhan, kitab Keluaran ini melanjutkan narasi dari Kejadian yang memperlihatkan bagaimana Allah bertindak menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Pada saat teks ini berlangsung, Musa dan Harun baru saja dipanggil Tuhan. Kita bisa lihat dalam Keluaran 34 ya, Tuhan memanggil Musa dengan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan mereka berdua menerima tugas untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Namun situasi yang terjadi bukanlah pembebasan segera. Artinya Tuhan bilang sama Harun dan Musa begini, hari ini saya perintahkan kamu pergi kasih tahu sama Firaun bahwa bangsa itu pergi menyembah saya dulu, baru nanti dong kembali lagi. Itu yang dimaksud dengan pembebasan segera. Ketika Musa dengan Harun pergi menghadap Firaun, situasi yang terjadi bukanlah pembebasan segera, melainkan penolakan dari Firaun dan penderitaan yang semakin berat bagi umat Israel. Firaun menyangka bahwa Musa dan Harun, mereka dua ini hanya membuang-buang waktu dan malah menambah beban orang Israel dengan membuat mereka bekerja tanpa jeratan. Ini adalah suatu kejadian atau momen ketegangan iman. Ketika kehendak Tuhan dinyatakan, tetapi kenyataan yang terjadi tampak sebaliknya. Artinya begini, waktu Tuhan kasih tahu sama Musa dengan Harun, kamu pergi ke sana kasih tahu Firaun untuk bangsa Israel mempersembahkan korban dulu, jadi kasih izin orang pergi. Jadi Musa percaya diri, akhirnya Tuhan yang perintah. Jadi kalau saya pergi ke sana kasih tahu Firaun, pasti Tuhan sendiri akan menggerakkan hatinya Firaun.
kenyataan yang terjadi tidaklah demikian, Bapak Ibu Saudara. Kejadian yang terjadi adalah kehendak Tuhan dinyatakan, tetapi kenyataan tidak terjadi. Jadi untuk Musa dikasih tahu, Firaun melakukan penolakan. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, mari kita melihat pembacaan kita dalam Keluaran 5 ayat 1 sampai 2. Ketika Musa dia berbicara tentang anak Israel kepada Firaun, Firaun berkata bahwa ia tidak pernah mengenal Tuhan. Padahal Firaun jelas mengenal Tuhan Israel itu. Bapak Ibu, kita perlu pahami ya, bahwa Firaun ini dia adalah orang yang paling berkuasa di bumi pada waktu itu. Ketika Firaun dia merasa bahwa dia orang yang paling berkuasa di bumi, dia tidak akan pernah, tidak ada perintah yang datang kepada Firaun, tetapi perintah keluar dari Firaun. Artinya dia tidak mau orang datang perintah dia untuk melakukan sesuatu, tapi dia yang memerintah. Karena dia rasa dia punya diri itu yang berkuasa dan tidak boleh orang lain kalah daripadanya. Firaun tidak pernah menaati siapapun, tetapi semua orang harus menaati Firaun. Firaun tidak ingin menaati seseorang yang lebih besar darinya, yaitu Tuhan. Oleh karena itu dia hanya berkata, aku tidak mengenal Tuhan. Firaun tidak menyukai permintaan ini, dan seketika itu juga situasi menjadi semakin buruk bagi bangsa Israel. Kita melihat dalam Keluaran 5 ayat 6 sampai 9 itu, di situ memperlihatkan respon Firaun. Ia membuat perbudakan semakin kejam. Jadi waktu Musa dengan Harun kasih tahu kepada Firaun bahwa Tuhan sendiri perintahkan kami untuk kasih tahu kepada Firaun kalau itu punya bangsa Israel itu perlu keluar untuk pergi mempersembahkan korban dulu. Waktu Firaun dia dengar, dia bilang begini, kamu siapa ya? Kamu perintah saya. Tidak bisa. Dengan begitu dia punya respon tuh, dia marah. Dia bilang, udah datang jauh-jauh kemari, jangan kita lihat saja apa yang akan saya lakukan terhadap bangsamu. Karena orang Israel pada waktu itu diperbudak oleh bangsa Mesir, sehingga mereka harus bekerja, mereka jadi budak. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah bisa bayangkan kalau budak itu berubah seperti pembantu, dipukul, disuruh kerja, angkat air, bikin ini, bikin itu, mereka harus lakukan dan mereka tidak boleh menolak. Firaun membuat perbudakan itu semakin kejam, ikatan semakin berat, dan tugas-tugas semakin sulit. Alih-alih membebaskan mereka untuk beribadah, Firaun malah memperketat cengkramannya atas bangsa Israel. Jadi Firaun bilang, kamu tidak akan pergi sampai kepada kamu Tuhan. Kamu kerja di sini, kamu jadi budak. Karena Musa dengan Harun datang, Dina berkuasa apa sampai? Dina mau perintah saya. Jemaat Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan. Ketika kita orang kecil bekerja dengan jujur dan setia, kita memberitahukan kebenaran, kita selalu dianggap kita terlalu begini sampai, kita terlalu begini sampai. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan, kadang mereka yang selalu merasa diri paling benar, dan apa yang orang lain buat itu biasa-biasa. Apalagi itu hal-hal yang soal kebenaran. Kadang kalau kita melakukan kebenaran itu, ada orang-orang yang merasa iri, tidak senang, ya. Biasanya kita diperhadapkan dengan situasi begini, masa saya lakukan kebenaran, saya buat yang baik Pak. Sepatasan dia bilang, telah kerja baik-baik, tidak buat ini, buat itu. Padahal hal yang saya lakukan itu hal yang benar.
Demikian juga ketika kita memberitakan Injil. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, nanti orang boleh lihat dia iri hati terus dia bilang, dia sok suci sampai. Padahal hal-hal yang kita lakukan itu hal yang baik dan benar. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, jadi kondisi orang-orang Israel pada waktu itu perbudakan, mereka bekerja dan sangat sulit sekali pekerjaan mereka pada saat itu. Mereka dibudak, dan apa yang Musa dan Harun lakukan membuat hidup mereka semakin sulit. Firaun semakin menekan mereka, Firaun semakin membuat mereka tidak memiliki kebebasan dalam menjalani hidup mereka. Waktu orang Israel mulai kerja, mulai setengah mati, buat satu perbandingan, atau dia bilang, kita pergi tanya raja tuh dulu, kenapa dia buat kita setengah mati begini? Apa yang salah? Kita nggak ada lakukan kesalahan apa? Ketika mereka pergi dan membuat suatu perundingan, Firaun katakan kepada mereka, karena Musa dengan Harun, makanya saya kasihkan hukuman. Waktu mereka mendengar hal itu, mereka sangat marah kepada Musa dan Harun. Kalau kita melihat Keluaran 5 ayat 20-21, setelah mereka datang membuat banding kepada Firaun, mereka meninggalkan Firaun dan mereka pergi mendapati Musa dan Harun. Mereka berkata kepada Musa dan Harun begini, kiranya Tuhan memperhatikan dan menghakimi engkau. Engkau telah membuat kami dibenci oleh Firaun dan para pejabatnya dan telah memberikan pedang. Bapak Ibu Saudara, dorang marah sama Musa dengan Harun. Apa yang kamu buat yang bikin kau sampai itu kerja setengah mati? Apa yang kamu buat yang bikin Firaun dia marah? Kita punya hidup semakin ditekan. Bapak Ibu, apa respon Musa ketika dia mendengar dia punya bangsa sendiri datang lagi marah dia? Padahal secara manusia pasti Musa dia akan bilang begini, ini Tuhan yang suruh saya pergi kasih tahu Firaun. Tapi kenapa saya pergi kasih tahu Firaun terus kenyataan yang terjadi Tuhan pun tidak kerja dalam Firaun pun hati tutup bilang tuh pergi persembahyang dulu. Tapi Firaun semakin menghukum bangsa itu. Jemaat Tuhan, hal tersulit yang harus dihadapi Musa bukanlah ketika Firaun menentangnya, tetapi ketika bangsanya sendiri berbicara menentangnya. Hal itu sangat sulit diterima. Apa respon Musa? Musa dikecewa. Ketika dia punya bangsa mulai bicara dia, marah dia, menyalahkan dia, apa respon Musa? Bapak Ibu, saya kalau dulu merenungkan firman ini sebagai manusia pasti saya marah sama Tuhan, Tuhan. Kau yang perintahkan saya untuk pergi kasih tahu baru, kenapa sekarang saya punya satu bangsa ini dong malah kembali bicara saya? Tapi kita lihat dalam Keluaran 5 ayat 22-23, Musa dia tidak merasa kecewa Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah marah dengan Tuhan. Musa dia datang kepada Tuhan. Dia katakan begini, Musa dia bertanya kepada Tuhan, di mana letak kesalahannya? Musa berkata kepada Tuhan, aku telah mengatakan kepada Firaun persis kata demi kata apa yang engkau katakan kepadaku. Tetapi mengapa hasilnya seperti ini Tuhan? Mengapa aku Tuhan? Mengapa lagi-lagi hasilnya sama? Aku tidak tahu mengapa aku menerima pelayanan ini. Jika engkau berada di pihakku, Musa dibilang Tuhan,
Kalau kau ada di saya punya pihak, pasti kau akan bela saya. Tapi kenyataannya salah, tidak seperti itu. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Tuhan bilang, aku tidak pernah. Tuhan bilang kepada Musa begini, tenang, nanti lihat apa yang saya buat. Bapak Ibu Saudara, anak Allah, hadirat Allah adalah tempat terbaik untuk dituju ketika menghadapi tantangan atau masalah. Ketika Musa dia mendapat persoalan, dia sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi ketika dia melakukan sebuah pelayanan itu, dia apa? Dia ditentang. Banyak bangsa yang menyalahkan dia, yang kubuat salah, tapi itu semakin menderita. Tapi apa? Dia datang kepada Tuhan saat menghadapi semua situasi itu. Jemaat yang Kristus kasihi, hari ini kita masuk dalam menghayati minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang saya bagikan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, berada dalam kehendak Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami kekecewaan dalam hidup. Artinya, dalam kita hidup ini, kita ikut Tuhan, itu tuh hidup tidak sukacita. Pasti ada tantangan, ada masalah, ada persoalan yang akan kita hadapi. Ada penolakan. Orang tidak senang sama kita, orang bicara kita untuk keluarga. Kadang sebagai orang Kristen, kita merasakan apakah kita benar-benar berada dalam kehendak Tuhan. Kadang saya bilang, Tuhan, saya suka pelayanan untuk Tuhan. Yang satu hidup bisa tinggal kena masalah, terus orang bicara terus bicara saya ke keluarga. Jika kita berada dalam kehendak Tuhan, pahamilah bahwa akan ada kegagalan yang terjadi dalam kita hidup. Akan ada masalah, akan ada cobaan, akan ada tantangan. Seperti itu mengharapkan asap anak ini saya kasih sekolah di bayi seperti manusia. Tapi dalam perjalanan hidup, kaget bini dia telah selesai kuliah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal itu terjadi bukan untuk mengecewakan kita. Belajar melihat dari pandangan Tuhan. Waktu saya mengalami bagian ini, apa yang harus saya buat untuk anak saya? Waktu dalam kehidupan kita dapat masalah, kecewa jangan lari ke minuman, bapak-bapak dan anak muda. Datang sama Tuhan, tanya Tuhan. Mama-mama juga kalau ada persoalan itu berdoa, bukan jangan cerita ke tetangga. Saya begini. Iya. Tapi dalam kekecewaan itu, dalam persoalan itu kita datang kepada Tuhan. Kita belajar dari Musa. Karena dalam hadirat Allah itu ada jawaban yang baik dalam hidup kita. Jeja bilang, ikut Tuhan itu nonton hidup sukacita saja. Mengikut Tuhan itu arti kita memikul salib. Berarti ada jalan penderitaan. Waktu Yesus dia mau disalibkan itu dia mengalami kesengsaraan itu, dia menderita. Dan hari ini juga sebagai umat Tuhan, waktu kita mengaku saya mengaku dan berjanji, kita pun akan melalui penderitaan itu. Tapi di ujung penderitaan ada kemenangan. Pelajaran yang kedua untuk kita yaitu berada dalam kehendak Tuhan bukan berarti semua orang akan menerima kita. Berada dalam kehendak Tuhan bukan berarti semua orang akan menerima kita. Firaun tidak pernah dia menerima Musa. Rakyatnya sendiri pun tidak pernah menerima Musa. Artinya bangsa Israel sendiri juga tidak terima Musa. Namun Musa berada dalam kehendak Allah yang sempurna. Allah tidak pernah berkata jika kamu mengikutinya, keluargamu akan menerimamu. Jangan pernah khawatir meskipun tidak ada yang menerimamu, Allah tetap menyertai.
Jadi kalau kau pergi sembahyang, kau pulang ke rumah, kau menemukan banyak tantangan di rumah, ingatlah, di semua itu bisa terima kita. Tapi kita terus harus hidup dalam kehendak Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Waktu Musa dia tidak diterima oleh Firaun, oleh dia punya bangsa, dia tetap memilih ada dalam kehendak Tuhan. Kalau kita hari ini tuh tak ada masalah sedikit, bukan pilih ada dalam kehendak Tuhan tapi persoalan banyak. Jadi saya duduk di ujung pelabuhan, saya minum sedikit gas dalam pikiran atau mama ada persoalan sedikit tapi berangkat ke saudara sana untuk gas dalam pikiran dulu, cerita masalah dari A sampai C. Akhirnya orang lain mulai tusuk mulut satu sampai satu kampung tahu-tahu masalah. Belajar untuk kita ada dalam kehendak Tuhan. Punya persoalan apapun datang kepada Tuhan. Jangan pergi ke tempat lain. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, yaitu kunci keberhasilan adalah tetap setia kepada Tuhan meskipun mengalami kekecewaan. Tetaplah fokus pada Tuhan. Waktu Musa dia mengalami kekecewaan dalam pembacaan kita, Firaun mengalami penolakan untuk dia punya bangsa. Dia memilih untuk terus berlari kepada Tuhan dan menanyakan kepada Tuhan. Jadi mari Bapak, Mama, Saudara, kita semua ini anak Tuhan. Pertanyaannya untuk kita, akankah kita setia kepada Tuhan meskipun kita mengalami kekecewaan? Tuhan dia berkata begini, akulah Tuhan, tunggu dan perhatikan apa yang akan aku lakukan untukmu. Jadi kalau masalah, persoalan, kecewa, patah hati, kita datang sama Tuhan dan kita melihat tanda penyertaan Tuhan. Jangan lari ke hal-hal dunia. Hal-hal dunia itu sementara, itu tidak akan pernah membuat kesenangan dalam hidup kita. Percaya. Kalau lari ke minuman terhadap kok minum, saya minum dulu. Nanti selesai bahkan bantu selesaikan kok persoalan. Kita tidak minum selesai pergi ke sana tok yang masalah itu perumah. Itu kenyataan yang terjadi dalam hidup hari-hari. Kalau tidak menyimpan dendam. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menyimpan dendam. Kalau kita mulai ada akar pahit, tidak senang dari saudara satu, kok berdoa terus minta Roh Kudus, tolong saya kesana termasuk ke dia. Bukan kita menyimpan akar pahit, karena itu akan menjadi penyakit untuk kita. Mari dalam mengayakan hidup kesengsaraan, kita terus fokus kepada Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, seperti apa yang Musa ajarkan kepada kita hari ini. Banyak persoalan, banyak tantangan, tapi ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan berperkara atas kita. Tuhan memberkati kita dengan